Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan guru dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Ahmad Taufan. Saya CGP kelas 280 dari SDN Kali Kejambon, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sahabat guru, pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi akademik kepada teman sejawat saya, yaitu Ibu Gandes Ciptawati. Assalamualaikum Bu Gandes. Waalaikumsalam Pak Topan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Pak Topan. Ya Bu ya, sesuai kesepakatan kita kemarin Bu ya, kita akan mengadakan supervisi akademik ya. Gimana persiapannya? Saya sudah menyiapkan RPP yang kemarin sudah saya berikan kepada Pak Topan, begitu ya Pak Topan. Iya. Okay. Di RPP ada juga saya media pelajaran yang akan saya gunakan nanti pada waktu pembelajaran di kelas. Iya. Iya Bu. Boleh dong diceritakan sedikit ya. Bu Gandes nanti ngajar di kelas berapa, materinya tentang apa? Saya nanti mengajar di kelas 3. Materi saya ini tema 7, subtema 1 tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan. Mapelnya bahasa Indonesia, temanya pengolahan singkong Pak Topan. Itu enggak? Iya. Oh ya, dari materi tersebut tujuannya apa ya nanti ya? Tujuan pembelajarannya adalah satu, dengan membaca teks pengolahan singkong, siswa dapat mengenal berbagai macam makanan berbahan dasar singkong dengan baik. 2, dengan melihat video pembelajaran tentang pengolahan singkong, siswa dapat mengenal berbagai macam makanan berbahan dasar singkong dengan baik. 3, dengan mengamati teks bacaan dan video tentang pengolahan singkong, siswa dapat menemukan jenis-jenis produk yang dihasilkan teknologi produksi pangan yang dibaca. Yang keempat, dengan mengidentifikasi kalimat utama dari tiap paragraf, siswa dapat menguraikan isi teks bacaan dalam bentuk ringkasan dengan baik. Dan yang terakhir adalah dengan membuat ringkasan dari teks bacaan, siswa dapat menceritakan kembali isi bacaan dengan menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Ya, luar biasa, banyak banget ya tujuan pembelajaran kali ini ya Bu ya. Iya Bu. Dari semua tadi Bu, tujuan pembelajaran tadi, area mana yang ingin Ibu kembangkan? Nah, area yang ingin saya kembangkan ini adalah, kan ini pembelajarannya saya mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, begitu ya Pak Topan. Nah, area pengembangan yang ingin saya capai, saya ingin dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya berusaha memasukkan nanti diferensiasi, ada diferensiasi konten dan proses serta produk saya usahakan masuk nanti, dan tujuannya ini agar siswa saya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Iya, yang sudah saya sampaikan begitu. Jadi siswa tingkat pemahamannya menjadi maksimal begitu, Pak Topan. Iya, memang ya pembelajaran diferensiasi itu memang saat ini memang dibutuhkan sama anak-anak ya. Akar dari semua tipe belajar anak dapat terpenuhi begitu. Bayangan saya seperti itu Pak Topan. Nanti bayangan saya ini mungkin dengan mengikuti profil belajar anak seperti itu, ini siswa dapat maksimal memahami materi yang saya sampaikan. Seperti itu Pak Topan. Area pengembangannya nanti di sini. Gitu ya. Iya Bu. Dari sekian banyak tadi yang sudah dijelaskan sama Ibu, area mana yang ingin saya amati lebih spesifik lagi? Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasinya Pak. Apakah nanti saya ingin Pak Topan itu memberikan suatu pengamatan dan masukan sharing dengan saya, apakah yang saya laksanakan itu sudah sesuai diferensiasi kontennya, diferensiasi prosesnya ataupun produknya begitu. Jika kurang memenuhi, nanti
Pak Topan kan bisa membimbing saya begitu. Itu inginnya saya di situ, Pak. Iya. Jadi nanti saya mengamati ketika Ibu melakukan pembelajaran ya yang difokuskan pada pembelajaran Iya, diferensiasinya ya. Iya. Oke. Baiklah Ibu. Kalau gitu Bu, indikator keberhasilan Ibu itu yang jenengan tetapkan itu yang gimana? Ini kan bayangan saya Pak Iya. Topan, bayangan saya bahwa dengan pembelajaran berdiferensiasi itu saya membaginya nanti kan berdasarkan profil belajar murid. Begitu ya, ada yang audio, visual maupun kinestetik. Saya berusaha untuk menerapkan pembelajaran yang mereka senangi sesuai dengan profil belajar mereka. Nah, jika sudah saya terapkan seperti itu, bayangan saya, harapan saya, 85% saya, 85% dari siswa saya itu dapat menguasai materi yang saya sampaikan, gitu Pak Topan. Ya, tidak bisa seperti itu kan? Saya optimis bisa begitu. Ya harus bisa, Bu. Ya, harus bisa. Karena ini kan sudah memenuhi profil belajar mereka, begitu. Itu bayangan saya, Pak Topan. Iya. Lumayan tinggi Bu ya, 85%. Tapi insya Allah bisa Bu. Kalau melihat RPP Ibu ternyata langkahnya luar biasa. Saya kira itu nanti semua tipe belajar anak itu bisa terlayani semua itu ya. Iya, itu pun kemarin sudah dimasukkan anak-anak, kan anak-anak itu waktu belajar sebelumnya. Itu sudah saya sampaikan. Kita selanjutnya akan belajar tentang pengolahan singkong anak-anak dengan teknologi pangan. Nah, itu ada anak yang sukanya bergerak aja gitu. Kita bermain peran ya Bu. Loh, bermain peran. Iya Bu, nanti Ibu mikir gimana caranya. Pokoknya kita main peran, kita main drama-drama seperti yang PKN dulu itu loh Bu. Akhirnya saya berpikir, ya sudahlah, saya buat nanti bermain peran gitu anak-anak. Ya. Kalau gitu Bu ya, tadi banyak sekali indikator tinggi ternyata yang ditentukan sama Ibu ya. Untuk mencapai keberhasilan dari indikator tadi Bu, gimana nanti strategi yang diterapkan dalam pembelajaran nanti? Nah, strateginya kan tadi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Tadi ya Pak yang memenuhi profil belajar murid. Kemudian kalau prosesnya nanti saya menggunakan diferensiasi, prosesnya nanti saya bagi menjadi kelompok-kelompok tadi berdasarkan profil belajarnya. Kemudian diferensiasi kontennya saya ada nanti bermain peran bagi anak yang kinestetik, kemudian bagi anak yang audio nanti saya putarkan video pembelajaran. Kemudian untuk anak yang visual nanti membaca teks yang telah disediakan di buku, seperti itu Pak Toman. Harapan saya nanti kalau semuanya terpenuhi nanti anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya targetkan tadi 85% begitu. Luar biasa. Jadi intinya tadi anak-anak itu dikelompokkan ya. Dikelompokkan sesuai dengan profil belajarnya. Iya, gitu. Menarik sekali. Saya jadi penasaran ini ingin mengikuti nanti terwujud ini Pak Topan. Seperti nanti pelaksanaannya seperti yang saya bayangkan dan saya harapkan begitu Pak Topan. Iya. Baik Bu ya, sekian percakapan kita tentang observasi. Sampai ketemu nanti ya di jam berapa tadi? Nanti jam pertama Pak Topan. Ini kan kalau di kelas 3 kan satu pertemuan. Oh, satu pertemuan. Makanya jam pertama ya. Jam pertama nanti sampai selesai begitu Pak Topan. Oke. Makasih ya Bu ya. Sama-sama Pak Topan. Sekian percakapan pra-observasi yang bisa kami lakukan. Sampai ketemu lagi nanti di pembelajaran kelas 3 yang akan dilaksanakan oleh Bu Gandes Ciptawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengolahan bahan makanan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dengan membaca teks pengolahan singkong
Dengan mengamati teks bacaan dan video tentang pengolahan singkong, siswa dapat menemukan jenis-jenis produk yang dihasilkan teknologi produksi pangan yang dibaca. 4. Dengan mengidentifikasi kalimat utama dari tiap paragraf, siswa dapat menguraikan isi teks bacaan dalam bentuk ringkasan yang baik. 5. Dengan membuat ringkasan teks dan bacaan, siswa dapat menceritakan kembali isi bacaan dengan menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Untuk belajar hari ini anak-anak? Nah, agar kalian dapat fokus belajar pada hari ini, cuma belajar pada perjuangan ini kita akan melakukan teknik check-off seperti yang pernah kita laksanakan bersama untuk menghadirkan sepenuhnya diri kita di sini diiringi musik. Ibu misalkan dulu musiknya ya. Posisikan kaki kalian pada pijak pada lantai, kemudian tangan rileks bisa di atas meja, bisa di atas pangkuan kalian. Badan tidak membungkuk tetapi posisinya santai. Nah, dengarkan musiknya. Untuk mata kalian perlahan. Dengarkan kedamaian musiknya. Buang segala kecemasan anak-anak. Fokus untuk menghadirkan kedamaian pada diri kalian. Tarik nafas pelan dalam, keluarkan perlahan. Lakukan sekali lagi. Tarik nafas perlahan-lahan, kemudian keluarkan perlahan. Siap untuk belajar hari ini anak-anak? Nah, agar kalian dapat fokus belajar pada hari ini, cuma belajar pada perjuangan ini kita akan melakukan teknik check-off seperti yang pernah kita laksanakan bersama untuk menghadirkan sepenuhnya diri kita di sini diiringi musik. Ibu misalkan dulu musiknya ya. Posisikan kaki kalian pada pijak pada lantai, kemudian tangan rileks bisa di atas meja, bisa di atas pangkuan kalian. Badan tidak membungkuk tetapi posisinya santai. Nah, dengarkan musiknya. Untuk mata kalian perlahan. Dengarkan kedamaian musiknya. Buang segala kecemasan anak-anak. Fokus untuk menghadirkan kedamaian pada diri kalian. Tarik nafas pelan dalam, keluarkan perlahan. Lakukan sekali lagi. Tarik nafas perlahan-lahan, kemudian keluarkan perlahan. Saya akan minta salah satu dari kalian untuk membaca teks bacaan pada halaman 34. Silakan semua dibuka halaman 34, buku tematik halaman 34. Namun, saya minta dibaca yang keras, yang lain menyimak dan mendengarkan, nanti bergantian membacanya. Mas Didan yang pertama, dibaca yang keras. Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan
singkong dan kacang merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong juga sering dibuat di rumah. Dari sahabatnya Kaliana adalah Selanjutnya kalian simak teman kalian yang akan bermain peran tentang pengolahan singkong. Silakan kelompok 3 dan kelompok 6 untuk maju ke depan. Sudah siap kelompok 3 dan 6? Sudah siap untuk dimulai kelompok 3 dan 6? Silakan dimulai. Mbak Ida ya? Oke, silakan. ini pohon singkong, ini daunnya yang bisa diolah menjadi buah singkong, ini singkongnya yang bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Ini teman-teman, ini adalah buah singkong dari Padang. Teman-teman, ini karak kalian dari Minangkabau. Teman-teman, ini dadak-dadak dari Padang. Teman-teman, ini adalah karak buah sindel dari Bukit Tinggi. Teman-teman, ini adalah kacang dari Bukit Tinggi. Teman-teman, ini adalah kue talang singkong dari Jawa Tengah. Teman-teman, ini rendang singkong dari Sumatera Barat. Pelajaran 4 kali ini kita akan mempelajari pengolahan singkong. Ini ada di halaman 33 sampai dengan 36. Ayo kita mulai adik-adik. Ini ada di halaman 33 ya. Salah satu makanan yang disukai Udin dan teman-teman adalah keripik singkong. Nah, dan karpot Sanjay yang dibawa oleh Siti. Nah, ini ada makanan ya adik-adik, makanan khas daerah. Nanti kita lihat gambarnya ya, ada di halaman berikutnya. Nah, ini dibawa oleh Siti. Baby pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Ya, jadi keripik singkong dan karpot Sanjay ini adalah dengan bahan dasar singkong. Kita baca teks dulu yuk, judulnya pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimuli merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam pengolahan. Pelajaran 4 kali ini kita akan mempelajari pengolahan singkong. Ini ada di halaman 33 sampai dengan 36. Ayo kita mulai adik-adik. Ini ada di halaman 33 ya. Salah satu makanan yang disukai Udin dan teman-teman adalah keripik singkong. Nah, dan karpot Sanjay yang dibawa oleh Siti. Nah, ini ada makanan ya adik-adik, makanan khas daerah. Nanti kita lihat gambarnya ya, ada di halaman berikutnya. Nah, ini dibawa oleh Siti. Baby pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Ya, jadi keripik singkong dan karpot Sanjay ini adalah dengan bahan dasar singkong. Kita baca teks dulu yuk, judulnya pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimuli merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam pengolahan singkong. Ada tugas dari ibu untuk kalian, tapi kalau tugasnya dikerjakan secara kelompok, ini tugasnya secara individu. Kalian membuat suatu ringkasan tentang pengolahan singkong dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Bisa dalam bentuk narasi, karangan, tulisan, yang kedua dalam bentuk rekaman suara atau audio, yang ketiga rekaman
video. Pilih salah satu sesuai dengan kesukaan kalian. Untuk yang video dan audio dikirim ke WhatsApp grup. Nanti pada pertemuan berikutnya kita sampaikan satu-satu.